Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membuat halaman web sederhana HTML. Akan tetapi sebelum itu kita akan mendownload dulu dan juga menginstal text editor kita. Nah, untuk kali ini yang akan kita gunakan adalah VS Code. Langsung cari saja di Google VS Code. Kemudian klik yang download. Lalu sesuaikan dengan OS masing-masing. Jika menggunakan Windows, maka silakan klik yang paling pojok kiri. Untuk yang Linux berada di tengah dan macOS berada di yang paling kanan. Jika sudah, langsung masuk ke file download. Sana akan tertera setup-nya. Langsung diikuti langkah-langkahnya. Nah, karena saya sudah menginstal, maka silakan teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya. Oke. Nah, setelah terinstall Visual Studio Code, maka dia akan tampil di desktop kita. Seperti ini ya. Ini di sini ada Visual Studio Code. Nah, kita langsung buka saja Visual Studio Code. Oke. Nah, seperti inilah halaman awal dari Visual Studio Code yang baru kita install. Masih belum ada apa-apa ya. Ya, seperti ini. Nah, langkah pertama, sebelum kita memulai, pastikan dulu sebelum kita memulai membuat halaman web HTML, pastikan dulu kita memiliki text editornya, yaitu Visual Studio Code, yang sudah kita install, dan juga browser. Browsernya bisa macam-macam ya, bisa menggunakan Google Chrome, bisa juga menggunakan Microsoft Edge, juga bisa menggunakan Firefox. Silakan dipilih saja sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Nah, oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka File Explorer. Kita akan klik File, lalu Open Folder. Nah, biar mudah menjangkaunya, kita menggunakan desktop saja. Di sini sudah ada folder yang saya kasih nama main. Nah, sini masih kosong. Nah, langsung klik select saja. Untuk nama foldernya bebas ya, dan penempatannya bebas. Silahkan disesuaikan dengan kenyamanannya masing-masing. Karena saya nyamannya dan agar mudah diakses, saya taruh di desktop dengan nama main seperti ini. Oke, kembali lagi ke Visual Studio Code. Nah, ini dia file explorer kita, main masih kosong, belum ada apa-apa. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita klik ini, klik icon yang berada di pojok kiri di baris main, yaitu new file. Oke, kita geser ke atasnya, akan muncul kata atau kalimat new file. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah awalnya. Kita beri nama index.html. Jangan lupa untuk menambahkan file ekstensi HTML ataupun ya nama filenya. Karena ini penting ya. Karena kalau salah nama saja, misalkan kita hapus belakangnya, kita ganti nama CSS, maka akan berbeda. Kita harus menggunakan file HTML seperti ini. Kita enter, klik. Akan muncul halaman seperti ini. Yang welcome kita hapus saja. Nah, ini adalah awal langkah kita sebelum membuat awal langkah kita dalam membuat halaman web HTML yang sederhana. Cara mengeceknya seperti ini. Kita buka folder main kita, folder di mana kita menyimpan indeks HTML tadi. Saya menyimpannya di desktop, di folder main. Kita buka. Nah, kita klik saja. Langsung akan otomatis dialihkan ke browser default.
Jika teman-teman menggunakan Microsoft Edge sebagai default, maka akan dialihkan ke Microsoft. Jika menggunakan Firefox, akan dialihkan ke Firefox. Nah, karena saya sudah men-setting menggunakan Chrome, maka saya langsung dialihkan ke Google Chrome. Di situ lihat masih kosong ya. Masih kosong, belum ada apa-apa, dan di atasnya pun masih menggunakan nama filenya index.html. Oke, kita langsung ke halaman. Kita seperti ini saja biar mudah. Kita tutup ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita deklarasikan dulu bahwa yang akan kita tulis adalah HTML. Caranya, kita tulis doctype HTML. Doctype HTML. Nah, seperti ini. Fungsi dari doctype HTML adalah memberitahu browser bahwa yang kita cantumkan atau kita tuliskan adalah file HTML. Begitu. Lalu jangan lupa untuk mengetik Ctrl Save. Fungsi dari Ctrl Save adalah untuk men-save semua editan ataupun tulisan yang kita tulis di text editor kita. Biasakan untuk sesering mungkin mengklik Ctrl S agar ketika suatu hal terjadi, misalkan laptop tiba-tiba mati, filenya sudah tersimpan, biar kita tidak mengulang lagi codingan kita. Oke, lalu kita enter. Nah, seperti itu, Ctrl C. Lalu, yang pertama kita tuliskan adalah HTML. Begitu, HTML. Dan jangan lupa penutupnya, karena di Visual Studio Code sudah otomatis ketika kita mengetikkan pembuka, maka otomatis akan muncul penutupnya, tag penutup, membuka tag penutup. Tag HTML ini fungsinya untuk membungkus seluruh elemen yang ada, termasuk head, body, yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, setelahnya kita akan pelajari head. Kita akan tulis head. Oke, apa itu head atau fungsi head? Fungsi head adalah membungkus seluruh elemen yang akan ditampilkan di atas ini. Misalkan kita tuliskan title, elemen title. Oke, kita save, Ctrl save. Belum muncul apa-apa ya, karena kita belum menuliskan namanya. Misalkan kita tuliskan latihan pertama. Ctrl save. Lalu kita refresh, yang terjadi latihan pertama. Nah, inilah fungsi dari title, yaitu memberi nama kepala halaman. Seperti itu. Kita simak saja. Oke. Saya rasa cukup jelas. Nah, lalu kita langsung ke tag body. Body. Nah, fungsi dari tag body adalah membungkus seluruh elemen yang akan ditampilkan di halaman browser. Oke, begitu. Contohlah, kita ketikkan di sini H1, tuliskan di dalamnya hello world. Ctrl save, lalu kita refresh. Nah, hello world, fungsi dari H1 adalah memberikan heading atau judul pada sebuah halaman. Biasanya H1 digunakan sebagai judul pada sebuah halaman ataupun artikel. Heading, tag heading bukan hanya H1 ya. Ada H2, H3, H4, H5, dan H6. Semakin besar angkanya, maka akan semakin kecil hurufnya. Langsung ambil contoh, kita tuliskan H2. H2. Hello world. Hello world. Sorry. Ctrl Shift. Nah, akan muncul ya lebih kecil ya tulisannya. Lalu kita akan sampai H6 agar lebih mudah, kita copy saja. Ctrl C, enter, Ctrl V, enter, Ctrl V, enter, Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi Ctrl V. Nah, agar mudah, kita menggantinya, jika kita mengganti satu persatu seperti ini, sepertinya susah ya, dan akan memakan waktu. Nah, agar mudah, kita install dulu salah satu plugin yang akan memudahkan kita, yaitu Auto Rename Tag. Tuliskan saja, kita klik di sini ya.
extension. Sini akan muncul extension. Lalu klik, kita tuliskan di search auto rename tag. Nah, ini yang paling atas. Klik. Nah, seperti ini ya, auto rename tag. Kita klik install. Nah, setelah selesai diinstal, diserang saja tidak apa-apa. Lalu kembali ke halaman semula. Seperti ini. Nah, akan otomatis terhapus. Kita tulis H3. Kan, jadi tanpa harus kita bolak-balik ganti ke sini H2, H3 kita tuliskan satu-satu. Kita cukup menuliskan yang depan saja. H4 seperti ini. H4 enter, lalu turun. H5 enter, lalu turun lagi. H6 enter. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, maaf, kita belum save ya. Ketika kita save, nah seperti ini hasilnya. H6 akan menjadi yang paling kecil. Semakin besar hurufnya akan semakin kecil. Semakin besar angkanya, maka akan semakin kecil hurufnya. Oke. Nah, seperti itulah seperti itulah cara membuat web sederhana HTML. Nah, inilah web pertama kita. Latihan pertama sebagai web pertama, sebagai proyek kita. Oh ya, akan saya tambahkan satu lagi, yaitu tag P. Tag P fungsinya adalah memberikan sebuah paragraf pada halaman HTML. Misalkan kita tuliskan saja, nama saya adalah Udin, saya tinggal di Jepara. Klik and kita Ctrl Shift. Yang atas kita hapus saja ya. Kita pakai H1. Ctrl Shift. Maka yang terjadi adalah maka si tag P ini fungsinya yaitu memberikan sebuah paragraf. Nah, ini adalah hasilnya, paragraf. Seperti ini. Oke, nama saya Udin dan saya tinggal di Jepara. Begitu. Tag H1, tag heading H1 hingga H6 fungsinya memberikan sebuah judul, dan tag P memberikan paragraf. Tag P fungsinya membuat sebuah paragraf. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya jelas. Nah, untuk teman-teman yang lagi belajar bisa langsung dipraktikkan saja. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.